Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang nahwu, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu kalimah dan apa itu jumlah. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang kalam dan jumlah. Nah, kita di sini saya tampilkan ini adalah salah satu bait nazm dari matan Qawaidul I'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammi bil kalami wal jumlati ma afada wathani a'ammu fa'lama. Nah, dari bait matan salah satu bait nazm dari matan Qawaidul I'rab ini dapat kita ambil terjemahkan seperti ini. Dan namailah ungkapan yang berfaedah, maksudnya yang dapat dipahami, dengan sebutan kalam dan jumlah. Nah, ternyata kalam dan jumlah ini hampir sama pengertiannya. Kemudian pada lafaz selanjutnya, afada wathani a'ammu fa'lama. Nah, wathani, maksud dari wathani ini adalah jumlah maksudnya. Dan yang kedua, wathani a'ammu fa'lama. Dan yang kedua itu pengertiannya lebih umum daripada kalam. Maka ketahuilah. Nah, kenapa seperti itu? Jadi dapatlah kita simpulkan dari bait nazm ini bahwa jumlah itu lebih umum maknanya. Jumlah itu lebih umum dari kalam. Apa ini maksudnya? Kenapa jumlah itu lebih umum? Nah, karena susunan dari beberapa kalimat itu bisa disebut jumlah, tetapi susunan kalimat itu belum tentu kalam. Atau bisa juga susunan suatu kalimat itu, susunan dari kalimah-kalimah itu bisa disebut jumlah dan kalam. Tetapi ada susunan-susunan kalimah yang hanya bisa disebut jumlah, tidak layak disebut kalam. Nah, pada contoh ini kita lihat ada Zaidun qaimun. Di sini Zaidun qaimun, ini artinya Zaid adalah orang yang berdiri atau Zaid berdiri. Nah, ini termasuk kalam atau jumlah? Baru yang kedua, contoh yang kedua ada qama Zaidun. Di sini artinya Zaid telah berdiri. Nah, kedua contoh ini yang mana merupakan kalam dan yang mana yang merupakan jumlah? Atau kedua-duanya adalah bisa disebut dengan kalam dan jumlah? Nah, ternyata kedua-dua ini bisa disebut sebagai kalam dan jumlah. Kenapa begitu? Karena sudah cukup untuk memasuki syarat dia sebagai jumlah. Dan juga syaratnya memadai untuk dia layak disebut kalam, karena Zaidun qaimun dan qama Zaidun ini merupakan susunan kalimah yang berfaedah. Maksud dari berfaedah itu adalah dapat difahami maknanya. Dari sini, dari dua contoh ini, maka dapatlah disebut kalam dan jumlah. Karena kedua contoh ini sudah sempurna kalimatnya, atau berfaedah, karena sudah dapat kita pahami maknanya. Contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, kita sudah paham maksud kalimatnya, yaitu Zaid berdiri, orang yang berdiri. Dan juga yang contoh yang kedua, qama Zaidun, telah berdiri Zaid, itu juga sudah dapat kita pahami.
Ya maksud kalimatnya. Ya si Zaid telah berdiri maksudnya gitu. Pasti sudah paham lah maksud makna artinya ini. Baiklah, selanjutnya kalau dari contoh ini kita belum bisa melihat begitu banyak perbedaan antara kalam dan jumlah. Lalu apa bedanya? Kenapa jumlah itu disebut lebih umum daripada kalam maknanya? Dari bait nazam yang tadi sudah kita sebutkan. Lihat ini. In qama Zaidun. Apabila Zaid berdiri. Apabila Zaid berdiri. Nah, ungkapan dari kalimat-kalimat ini bisa disebut kalam dan jumlah atau hanya salah satu dari keduanya. Nah, ternyata ini hanya disebut sebagai jumlah. Kenapa begitu? Karena in qama Zaidun itu kumpulan kalimah-kalimahnya belum berfaedah atau belum dapat difahami maknanya. Sebab kalau kita fahami, terjemahkan tadi kan, jika apabila Zaid berdiri, nah itu belum sempurna kalimatnya, atau belum tersampailah informasi yang ingin diberikan dari kalimah ini untuk pembaca atau pendengarnya. Apabila Zaid telah berdiri, loh, pasti tentu ada kalimah yang masih kurang, sehingga ini tidak bisa dijadikan, tidak layak untuk disebut sebagai kalam. Belum sempurna kalimatnya, atau belum berfaedah, belum dapat dipahami. Karena masih gantung kalimatnya, maka dia tidak bisa disebut kalam. Itulah dia. Dari sinilah kita nampak perbedaan antara jumlah dan kalam. Lalu bagaimana supaya in qama Zaidun ini juga bisa disebut dengan kalam? Bagaimana caranya? Pertama, sebelumnya kita pahami dulu makna dari kalam. Ini diambil dari matan Al-Ajurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, artinya kalam ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Maksudnya, al-kalamu huwal lafzu, kalam adalah lafaz. Yaitu maksud lafaz itu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yaitu ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contohnya kitabun. Nah, itu kan mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Ada kaf, ada ta, ada alif, ada ba. Bisa juga masjidun, masjid, dan sebagainya. Jadi jadi lafaz itu adalah mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi misalnya suara ayam, suara beduk, suara kaleng, suara petir, ataupun suara mesin, dan sebagainya itu tidak termasuk dengan lafaz. Jadi ia harus mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Kemudian yang ini al-murakkab. Al-kalamu huwal lafzul murakkabu. Al-murakkab itu artinya tersusun. Yaitu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Yaitu ucapan yang tersusun atas dua kalimat atau lebih. Jadi selain dia al-kalamu, selain dia lafaz, dia juga al-murakkab, tersusun dari beberapa kalimat. Contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Kemudian yang selanjutnya al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu. Nah, apa itu maksudnya al-mufidu? Al-mufidu yaitu ma'afada faidatan yahsunus sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Yaitu adalah ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Maksudnya pahamlah apa yang didengarnya, sudah paham. Contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri, maka itu sudah berfaedah.
sudah tersampaikan pemahamannya, karena sudah cukup sempurna kalimatnya untuk membuat pendengarnya atau pembaca dari kalimat dari Zaidun Qaimun ini untuk faham makna dari kalimat itu, tidak bingung lagi. Yaitu Zaid berdiri, maka sudah pasti maksud dari tulisan ini adalah Zaid itu berdiri. Ya, Zaid itu orang yang berdiri. Jadi perkataan yang janggal didengar karena tidak dapat dipahami maksudnya itu dia tidak termasuk al-mufid. Misalnya yang pada contoh kita kan, in qama Zaidun, apabila Zaid berdiri. Jadi itu belum bisa disebut mufid, belum bisa disebut dengan mufid tanpa dilengkapi kalimat yang lainnya. Kemudian bil wad'i, apa tuh maksudnya? Yaitu ja'lul lafzi dalilan ala ma'na, yaitu maksudnya menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna atau pengertian. Dan pembicaraannya itu disengaja serta dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab ilmu nahwu ini membahas kaidah bahasa Arab. Jadi pembicaraan orang yang mengigau, walaupun berbahasa Arab atau bukan, maka ia tidak termasuk bil wad'i tadi menurut ahli ilmu nahwu. Nah, kita lanjut ke contoh lagi, balik lagi ke contoh. In qama Zaidun ini tadi dia termasuk jumlah. Nah, bagaimana supaya dia juga termasuk kalam? Ya ditambahkanlah. Tadi kan ini kan apabila Zaid berdiri. Nah, apabila Zaid berdiri, pasti ada jawabannya. Maka kita buatlah jawabannya. Nah, inilah jawabannya kumtu. Maka aku pun berdiri. Nah, in qama Zaidun kumtu. Apabila Zaid berdiri, maka aku pun berdiri. Nah, inilah baru bisa disebut juga sebagai kalam. Jadi kedua ini, yang in qama Zaidun kumtu, bisa disebut sebagai kalam dan bisa juga disebut sebagai jumlah. Nah, seperti itu ya. Semoga dapat kita pahami. Nah, kesimpulannya dari yang kita bahas tadi, kalam dan jumlah adalah susunan dari beberapa kalimat. Akan tetapi, jumlah itu lebih umum dari kalam, karena susunan-susunan kalimah pada jumlah tidak harus berfaedah. Maksud berfaedah itu adalah dapat difahami. Sedangkan kalam itu haruslah berfaedah. Yaitu ungkapannya dapat kita fahami maknanya, tidak gantung seperti tadi. Nah, ini adalah latihan. Silahkan dikerjakan. Nah, dikerjakan dan boleh dijawab di kolom komentar. Silahkan dijawab di kolom komentar. Latihan yang pertama, Muhammadun Thalibun. Baru itu Muhammadun Thalibun artinya Muhammad adalah seorang siswa atau seorang murid. Baru yang kedua, latihan yang kedua, in raja'a Zaidun. Apabila Zaid telah pulang. Apabila Zaid pulang. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, kataba Muhammadun. Muhammad telah menulis. Nah, dari ketiga ini yang mana merupakan kalam, yang mana merupakan jumlah, atau yang mana yang merupakan bisa disebut kalam dan jumlah. Silahkan dijawab di kolom komentar yang ada di bawah video ini, ya. Nah, sebelum kita menutup pembahasan kita, ada pembahasan yang terakhir, yaitu pembagian kalam. Jadi kalam ini terbagi atas 3. Yang pertama, isim. Yang mana isim itu adalah kata benda. Baru yang kedua ada fi'il, yaitu kata kerja.
Dan yang ketiga ada huruf. Nah, penjelasannya tentang ketiga ini insya Allah di video yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini dulu video pembahasan tentang kalam dan jumlah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan atau dalam perkataan yang saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.